Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas mengenai beberapa saham Top Gainers teratas dengan value transaksi di atas 5 miliar. Jadi, saya mau bahas 5 saham aja, yaitu saham Oasa, kemudian saham CAKK, kemudian saham Cevin, kemudian saham OBMD, dan terakhir saham Mayor. Coba kita cek. Yang pertama, saham Oasa ya. Oke, tapi sebelum itu saya mau disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi, langsung yang pertama kita bahas adalah saham Oasa. Oke, untuk saham Oasa kebetulan mantul ya Bapak Ibu dari supportnya. Di sini pernah saya buat supportnya yang kebetulan adalah area 38,2% dari Fibonacci. Kemudian ini adalah neckline ya. Neckline-nya high dari sebelumnya dan sekarang sudah mantul sangat tinggi dengan target pertama sebenarnya ada di area sini yang kebetulan sudah disentuh ya. Area ini 61,8%-nya Fibonacci dan juga ini adalah neckline dari double top-nya. Tapi untuk hari ini saya bahas broker summary dulu. Untuk broker summary-nya hari ini MG beli banyak, kemudian AT, IN, dan bawahnya ada retail. Penjualnya ada II, broker II ini yang sering dipakai oleh bandar. Kemudian di bawahnya ini dari retail. Jadi menurut saya ini biasa saja ya Bapak Ibu. Lebih cenderung ke distribusi. Ini mungkin hanya big player-nya saja yang sedang spekulasi. Coba kita cek dari sini money flow-nya. Money flow in, kemudian institusi jualan ini seperti institusi II yang tadi, kemudian retail masuk. Jadi menurut saya ini masih belum jelas ya arahnya kemana karena ini seperti tidak kompatibel. Apakah menarik? Menurut saya sudah tidak menarik ya karena harganya sudah terlalu tinggi. Lebih baik tunggu di area bawah. Coba kita cek hari ini apakah ARA. Oke, hari ini ARA dengan bid yang sangat tebal ya, berarti menurut saya ada potensi naik ke atas, tapi kalau untuk harga sekarang saya tidak sarankan untuk beli karena harganya sudah terlalu tinggi dan supportnya juga cukup jauh di bawah. Kita cek resisten dulu, resisten terdekat di 78,6% di area sini, tapi sepertinya bisa sampai ke sini ya, ke area sini agak atasan dikit, tapi saya targetkan terdekat di sini dulu di harga antara 1115, maksud saya 1150 sampai dengan harga 1170. Untuk supportnya sepertinya support kuat ada di sini. Ini adalah support yang cukup oke di harga 900-an sampai dengan harga 860-an. 870 deh. Seperti ini berarti ini sudah tidak valid. Ini support kuatnya boleh dah. Support kuatnya di sini ya. Di sini. Kalau misalnya besok-besok turun dan distribusinya tidak masif, malah ada akumulasi dari bandar lain, menarik ya untuk Oasa, tapi untuk saat ini saya tidak sarankan. Apakah kalau untuk scalping menurut saya masih cukup menarik, jadi besok pantau aja ada potensi mengetes area sini, support kuatnya di harga 1100-an. Atau di sini aja ya. Ini salah, ini hapus. Ada potensi ke sini. Dan ini potensinya ke sini dulu deh, di harga 1130 aja ya. Jangan terlalu tinggi karena saham ini masih tidak jelas pergerakannya. Kemudian resisten kuatnya kalau misalnya berhasil bertahan di atas 1150-an, berhasil ada potensi bisa ke sini ke harga 1300-an. Tapi saya tidak yakin karena harga sahamnya ini naik tidak dengan akumulasi besar. Seperti itu untuk Oasa, saya tidak sarankan untuk di buy karena sudah terlalu beresiko. Lebih baik tunggu di area sini ya, di area bawah. Seperti ini trading plan-nya. Mungkin bisa seperti ini dulu. Kita main cepat aja. Di sini ini juga bisa menjadi support kalau misalnya turun ke bawah-bawah sini ya, bisa spekulasi. Tapi saya sarankan lebih baik tunggu di area sini 870 sampai dengan 800 sampai 900. Seperti itu. Oasa tidak terlalu menarik lagi karena terlalu berbahaya. Oke, lanjut ke saham CAKK. Untuk saham CAKK ini menarik ya. Untuk broker summary hari ini ada akumulasi dari AK nilainya sangat besar, kemudian BK, CC, dan bawahnya ini ada retail.
Penjualnya ada YJ, YP, IN, dan di bawahnya ada retail seperti BQ, XC, AZ. Apakah menarik? Menurut saya cukup menarik karena bayarnya ini ada 18, seller ada 36. Ini terhitung akumulasi ya untuk hari ini. Kemudian kita cek dari money flow-nya. Untuk money flow-nya in dalam beberapa hari terakhir sejak 6 Oktober. Oke, retail keluar semua. Oke, institusi masuk sejak 6 Oktober tapi ada keluar-keluar sedikit, di backup oleh foreign. Ini seperti ada tukeran barang ya. Coba kita cek dari kenaikan sini 6 Oktober. Broker summary-nya oke, 6 Oktober. Ini ada big akumulasi dari NI, AK, BK. Ini sepertinya NI institusi ya. Penjualnya ada YJ, YP, dan bawahnya ada retail, AZ, KKPD, BQ, XC. Jadi menurut saya ini menarik, tapi harganya sudah terlalu tinggi dan juga sudah break of structure ya. Ini sudah break dari high sebelumnya, berarti ini sudah saya hapus dulu. Ini saya tarik ke sini dan ini sudah di break di sini. Kemudian di sini ada pola flag, tapi sepertinya ini tidak valid ya. Coba, atau masih valid? Sebentar, saya cek dulu. Kalau saya tarik dari sini, sebenarnya masih valid ya. Ini masih valid. Ini juga masih valid. Naik ke atas dengan break dan volume yang sangat tinggi ditambah dengan akumulasi. Berarti menurut saya ini sangat menarik. Saham CAK ini ada potensi masih melanjutkan kenaikan, tapi kita tunggu di supportnya di sini dulu. Ini adalah support kuatnya di harga 260-an sampai dengan harga 250. Ini adalah supportnya. Kemudian kalau misalnya turun lagi ke bawah, ini adalah support terkuatnya yaitu di harga sini ya. Di harga antara 240 sampai dengan 230. Jadi trading plan saya itu lebih baik seperti ini. Beli cicil pertama di sini dikit antara 262 sampai 250. Kemudian beli terakhir yang lebih besar di harga antara 240 sampai dengan harga 230. Jadi AVG-nya Bapak Ibu bisa dapat di sini, cut loss jika ke bawah sini. Dan TP sesuai dengan target dari flag triangle ini ya, ke arah sini. Yang terdekat sini dulu deh, 200%. 200% Fibonacci ya, bisa ke arah sini atau ke arah sini. Yang kebetulan tiang dari flagnya ini adalah di harga 261,8% dari Fibonacci. Jadi target pertama ini sudah hampir tercapai ya. Harusnya koreksi ke sini dulu nih, area 127,2% dulu di harga 288. Jadi besok ada kemungkinan akan menyentuh area sana, kemudian semoga aja ada koreksi dulu biar kita bisa beli lagi di bawah dan lanjut lagi naik ke atas. Jadi trading plan pertama ke sini dulu. Trading plan keduanya yaitu ke harga sini. Seperti itu. Jadi untuk CAK masih sangat menarik, ditambah lagi ada sentimen saya lupa sentimen dari mana, tapi sepertinya ada yang mengakuisisi saham CAKK, saya lupa. Sebentar. CAKK diakuisisi. Ini adalah Ten Crop ya. Hermanto Tanoko, pengusaha yang hebat di Indonesia, mengakuisisi saham CAKK. Oke, menarik ya. Ini ada sentimen yang sangat menarik, teknikal sangat menarik, dan juga bandermologi yang sangat menarik. Ini ada potensi CAK akan melanjutkan kenaikan lebih tinggi lagi. Mungkin ada potensi kenaikan yang sangat tinggi ya. Kalau misalnya turun lagi ke bawah dulu, kenaikannya wow sangat tinggi, bisa 60%-an. Sebenarnya saya sudah mau pantau dari area sini ya, dari area sini, cuman saya tidak berani sarankan karena sahamnya masih tidak jelas. Oke, untuk saham CAK masih sangat menarik untuk dipantau. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Cevin. Untuk Cevin today kita bahas dari broker summary dulu. Broker summary-nya sangat menarik ya. Ini ada akumulasi luar biasa besar dari RFMG. Ini bandar sepertinya. Kemudian ada akumulasi dikit dari AK dan sisanya kecil-kecil. Kemudian penjualnya ini ada AR, seperti ada tukeran barang. Kemudian di bawahnya ini banyak retail juga. Jadi menarik karena retailnya jualan. Coba kita cek dari sini. Harusnya retail jualan besar deh. Oke, ternyata jualan kecil. Institusinya jualan besar dan ini foreign-nya masuk besar ya. Ini terhitung foreign warna ungu, zombie-nya masuk besar. Jadi menurut saya sebenarnya masih tidak jelas ini harga kemana. Tapi foreign-nya ini sepertinya tidak valid ya. Kenapa harganya naik terus tapi foreign-nya turun? Ini sepertinya
algoritmanya agak error untuk saham Cevin. Jadi kita abaikan saja ini, kita fokus kepada retailnya. Retailnya sudah jualan berarti menarik. Dan juga ada akumulasi bandar jadi menarik. Apakah bisa di HK? Menurut saya belum bisa ya, karena harga sudah terlalu tinggi. Saya tidak menyarankan untuk HK karena terlalu berisiko. Dan kebetulan ini adalah area resistennya. Sekarang ada di area resisten dan cukup berbahaya menurut saya. Jadi lebih baik tunggu di area bawah dulu, kita lebih santai dulu aja. Kita tunggu di area support kuatnya di sini. Apakah bisa tersampai ke sini? Menurut saya bisa saja kalau misalnya bandarnya mau koreksi dulu. Tapi kebetulan bandarnya beli di AVG cukup atas ya. Jadi ini cukup tricky. Kita cek chart 1 jamnya dulu. Apakah ada support terdekatnya dulu? Oke. Di sini belum. Coba kita cek chart 5 menit. Semoga kita ketemu support terdekatnya dulu untuk spekulasi besok. Oke, di sini bisa untuk spekulasi ya Bapak Ibu. Di harga antara 346 deh, 346 sampai dengan harga 356. Ini bisa menjadi area yang menarik kalau misalnya Bapak Ibu mau spekulasi di saham Cevin. Tapi tunggu ARB ya. Tunggu daerah ARB. Kalau misalnya besok turun dan ARB menarik nih. Tapi harus dengan uang kecil dulu karena hanya spekulasi. Lebih baik uang besarnya di bawah sini nih. Di support kuatnya di 320 sampai dengan 328. Jadi trading plan saya itu lebih baik seperti ini. Kalau untuk jangka pendek ataupun scalping saya biasanya menggunakan seperti ini. Cut loss jika ke bawah sini, TP di sini. Kalau untuk jangka menengah saya sarankan beli di bawah sini. Cut loss jika ke bawah sini, TP-nya sebenarnya jauh ya, ini sahamnya masih menarik. Ke sini dulu aja deh. Kita main aman dulu ke sini. Yang pertama bisa dapat 8%. Kemudian kalau misalnya berhasil bertahan di atas itu bisa ke sini. Dapat 16%. Ini menarik ya. Cevin masih sangat menarik tapi saya sarankan untuk tunggu di area bawah. Seperti itu. Oke, lanjut ke saham selanjutnya, saham OBMD. Kalau tidak salah tadi saya beli iseng deh untuk spekulasi. Oke, untuk OBMD saya bahas broker summary dulu ya. Broker summary ini sebenarnya kurang menarik, malah ada distribusi dari AZ. Pembelinya juga tidak ada akumulasi besar ya. Ini sepertinya cuma spekulasi saja dari YP, AK, LGMG. Jadi menurut saya hari ini tidak menarik. Coba kita cek dari money flow-nya. Untuk money flow-nya in tapi masih kecil. Retailnya jualan lumayan. Masih lumayan kecil sih hitungannya. Jadi masih cukup berbahaya. Tapi menarik juga karena harga sahamnya ini sudah turun terlalu dalam dari high-nya ya. Jadi ada potensi akan melanjutkan kenaikan. Ditambah lagi dia mantul di area sini ya, di dekat-dekat sini nih. Mantul di sini tapi hanya nyentuh saja, tidak sampai ke arah 230. Jadi masih oke, cuman ada potensi koreksi dulu, lebih baik tunggu dulu di bawah. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu masih mau beli ini, silakan saja tapi spekulasi saja ya Bapak Ibu, karena ini saham masih tidak jelas, ada potensi downtrend lanjutan. Karena sahamnya masih turun dalam. Tapi menurut saya kalau misalnya ada saham seperti ini, kalau kita buat support seperti ini dan dijebol dan sekarang naik lagi dan berhasil bertahan di area supportnya, ada potensi melanjutkan kenaikan. Jadi support ini seperti divalidasi oleh bandar. Jadi bolehlah pantau sampai ke sini dulu yang terdekat di 50% Fibonacci sekaligus menutup gap di tanggal 13 dan 14 Agustus ya. Jadi trading plan-nya harus cepat dulu seperti ini. Cut loss di sini. Coba kita cek chart 1 jam dulu. Apakah kita bakal ketemu support terdekatnya? Chart 5 menit. Oke, di sini. Oke, kebetulan ini daerah CL-nya ya. Sepertinya trading plan ini harus divalidasi ulang. Ini kita buat support pertamanya di sini. Support keduanya adalah di sini. Cut loss jika ke bawah dari 266. Sini aja deh. Cut loss jika ke bawah dari 264. Trading plan-nya bisa seperti ini. Cut loss jika ke bawah sini, TP-nya yang terdekat di sini dulu. 316. Oke. Menurut saya OBMD menarik tapi masih sangat berbahaya. Jadi harus Bapak Ibu pantau setiap menitnya karena takutnya saham ini akan tiba-tiba ambrol ke bawah ya. Karena saham ini masih hanya spekulasi, tidak ada akumulasi serius dari bandar. Oke, seperti itu. OBMD menarik untuk scalping. Oke, lanjut ke saham terakhir yaitu saham Mayora.
Oke, Mayora sebelumnya saya pernah sarankan ya, tapi saya tunggu bawah. Saya sarankan untuk tunggu bawah tapi tidak dibawa ke bawah ya, ini malah lanjut naik ke atas. Berarti ini saham sudah valid untuk masuk ke fase sideways cenderung bullish. Berarti ini hapus dulu, ini hapus, ini hapus. Oke, ini supportnya yang cukup kuat. Oke, resistennya sudah disentuh. Sekarang ada di resisten yang sangat kuat di high sebelumnya di sini. Di harga 2500-an. Oke, saya bahas dari broker summary-nya dulu ya. Untuk broker summary hari ini menarik sekali karena ada akumulasi raksasa dari ZP 10 miliar, sisanya 6 miliar, 6 miliar, 5,8 miliar, 3 miliar, sisa kecil-kecil di bawah. Menarik. Penjualnya ada CC, YP, PD, AZ, XC, EPSG, ini saya anggap retail ya yang jualan ke bandar. Jadi menarik. Bandarnya lebih besar dijual oleh retail, menarik. Kemudian kita cek di sini money flow-nya. Untuk money flow-nya luar biasa besar ya. Ini in sangat besar, breakout dengan in sangat besar menandakan bahwa saham ini sedang diakumulasi oleh bandar dan dianggap serius untuk diangkat lanjut naik ke atas. Kemudian retailnya ini jualan besar, institusi masuk terus, retail jualan besar, foreign jualan besar, berarti ini saham sedang di backup oleh institusi dan ada potensi melanjutkan kenaikan karena retailnya sudah jualan. Kemudian secara teknikal juga menarik, pernah saya bahas dan saya bahas ulang aja sedikit. Saham ini sedang downtrend, kemudian kalau misalnya break dari high sebelumnya ada potensi menjadi sideways cenderung bullish dan ternyata hari ini sudah positif. Di break dengan volume luar biasa besar ya dalam 3 hari terakhir, berarti saham ini sudah valid kenaikannya dan ada potensi mengarah sideways ke arah bullish atau mungkin langsung menjadi bullish tanpa sideways dulu. Jadi menurut saya pantau saja saham ini, kita tunggu koreksinya di mana. Kalau untuk HK saya tidak sarankan karena harga sudah terlalu tinggi, resikonya pun terlalu tinggi. Kalau misalnya besok menyentuh area sini, mungkin besok akan langsung menyentuh area sini ya, area 2570-an. Kemudian ada kecenderungan kuat untuk koreksi dulu ke bawah. Nah, kalau misalnya koreksi ke bawah situ, nanti Bapak Ibu bisa tarik Fibonacci-nya dari low sini. Low di bulan Agustus, kemudian tarik ke high-nya. Mungkin high-nya bisa ke sini ya besok, tapi saya tidak tahu. Kita anggap dulu, misal high-nya di sini. Kalau misalnya lanjut koreksi, kita tunggu di area sini. Area 50% sekaligus area dari neckline cup and handle-nya. Atau tunggu pertama di sini nih, area 61,8%-nya. Biasanya kalau misalnya koreksi ke arah sana, menarik ya. Ke arah sini 61,8%-nya. Tapi bisa juga koreksinya hanya sampai ke area sini. Yang kebetulan ini adalah area dari neckline in head and shoulders ya ini. Pola dari head and shoulders. Biasanya pola head and shoulders ini mempunyai neckline yang sangat kuat untuk menjadi support maupun menjadi resisten. Dan sekarang neckline itu menjadi support. Jadi menurut saya bagi menjadi 3 pembelian. Pembelian pertama di area sini, pembelian kedua di area 61,8%-nya Fibonacci, kemudian pembelian terakhir di area 50%-nya Fibonacci dan juga sekaligus menjadi neckline dari pola cup and handle. Di sini ya. Jadi punya trading plan seperti ini, AVG-nya usahakan di area bawah sehingga risikonya kecil. Jual jika turun ke bawah sini. Yang kebetulan ini juga menjadi titik breaknya dari downtrend ya. Jadi ada 3 indikator yang mengapprove bahwa ini bisa menjadi area support kuatnya, yaitu Fibonacci, neckline, dan juga dari trendline. Cut loss jika ke bawah sini, kemudian TP terdekat di sini. Kemudian TP selanjutnya sebenarnya cukup jauh karena ini saham ada potensi uptrend ke depannya. Di mana saham defensif mungkin akan menjadi saham yang hot di pasar yang sedang tidak jelas ya arahnya kemana. Target selanjutnya di high sini. Di harga 2.900. Menarik ya. Ini untuk mayor, bisa untuk trading jangka menengah, tapi saya sarankan tunggu di area bawah dulu karena harga sekarang sudah terlalu tinggi. Seperti itu, mayor sangat menarik untuk trading jangka menengah. Oke, sudah 5 saham saya bahas dan beberapa saham masih menarik, tapi lebih baik tunggu di area bawah, jangan HK karena risikonya terlalu tinggi. Sangat berbahaya, kecuali Bapak Ibu mantau dan scalping. Jadi untuk HK juga masih menarik ya.
Oke, seperti itu aja. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham yang menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.